tunggu dari teman-teman Dignitas untuk dia cerita mengenai visinya, misinya, kemudian pola pelatihan nanti seperti apa. Tempatnya sendiri, tempat pelatihannya ada di Jati Bening, di Bekasi. Jadi nanti akan dikumpulkan di situ seluruh para siswanya. Dan mungkin juga kita akan coba buka satu cabang lain di Bogor, tapi masih wacana ya. Kalau memang itu dimungkinkan, nanti kita akan buka satu lagi di Bogor. Kenapa kita bisa menyediakan tempat pelatihan yang gratis buat para siswanya? Karena visinya dari si Dignitas ini adalah menciptakan masyarakat IT yang siap pakai dan punya mentalitas yang baik. Itu visinya. Sehingga kita nggak mau membebankan si para calon pekerja ini dengan apa namanya ya, dengan biaya-biaya yang mungkin ada beberapa yang merasa kesulitan untuk harus menyediakan biaya tersebut. Sehingga kita mencari sponsor untuk bisa membiayai mereka. Jadi kita bermitra dengan beberapa institusi untuk bisa membiayai akademi ini. Kita sebut akademi, walaupun ini hanya baru untuk beberapa bidang keahlian khusus dan juga muridnya masih belum terlalu banyak. Di akademi ini juga prosesnya hanya 2, 3, 4 bulan lah, tergantung dari skill set yang dibutuhkan. Itu sih gambaran singkatnya. Mungkin dari Bapak-Bapak ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita masuk ke topik intinya nanti akan disampaikan oleh ketua akademinya. Nah, itu sudah ada yang angkat tangan. Mangga. Pak Kusnudin. Silakan Pak Kusnudin. Pak Kusnudin tadi dari mana, Pak? Ini apakah bentar, Pak Kusnudin udah angkat tangan. Silakan Pak Kusnudin. Start saya ambil tulis. Oh, Pak Kusnudin mungkin angkat tangan sebagai tanda hadir kali, Pak. Hadir. Oh, iya, iya, iya. Oh. Ya, Pak, saya tanya, Pak. Iya, iya, iya. Ya, silakan. Ya, ini Pak, yang dikelola ini lembaga pelatihan atau apa, Pak ya? Itu pelatihan itu dari Pak Luhut. Mangga Mas, Iya. bagus. Oke. Nanti mungkin bisa ditanyakan izin formalnya ya. Pak siapa tadi? Pak Kus. Pak Luhur Budianto yang nanya. Pak Luhur. Nanti izin resminya bisa ditanyakan ke ketua yayasan ya. Karena dia yang set up seluruh operasionalnya ini. Tapi akademi ini sudah jalan selama beberapa tahun dan sudah melahirkan beberapa tenaga kerja siap pakai dan sudah ditempatkan di beberapa institusi sih. Kita tuh banyak terima institusi swasta ya, kita nggak banyak dari pemerintah. Tapi belakangan ini kita banyak terima dari pemerintahan daerah Jawa Barat, tempatnya Pak Budi nih. Ada beberapa proyek dari instansi di pemerintahan di Jawa Barat yang juga minta resource developer. Karena Jawa Barat ini Kang Emil berencana menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang melek teknologi katanya. Dan paling termaju di bidang teknologi. Jadi sekarang Jawa Barat lagi bertransformasi untuk masuk ke dunia digital. Requirement-nya banyak, butuh resource banyak, dan kita diminta untuk menyiapkan tenaga kerjanya. Nah, buat Pak Luhur, apakah status perizinan itu menjadi salah satu kriteria, Pak Luhur? Terus Pak Luhur. Ada delay ntar.
Sambil menunggu pertanyaan jawaban Pak Luhur ya Pak Bagus, ini ada pertanyaan lagi ya. Kalau programmingnya ini programming di bidang apa ya? Macam-macam, Pak. Macam-macam. Mau dari Java, Vue.js, macam-macam. Karena memang requirement-nya macam-macam. Bahkan ada permintaannya sampai ke level senior yang minimum 5 tahun kerja. Iya. Jadi kalau itu yang ini nanti spesifiknya ya, yang untuk anak-anak SMK ini nanti ini ya. Kalau dari skill set yang dibutuhkan tuh macam-macam. Kemarin saya dapat dari Pak Bagus SAP UI. Jadi SAP UI. Wah, itu saya bilang nggak ada SAP UI kalau di ini. Saya sampai nanyain ke teman saya yang di SAP di Amerika. Di Indonesia ada nggak nih yang SAP UI yang bisa ngerjain gini? Saya kasih aja nomor handphone Pak Bagus, lalu dikontak gitu ya. Itu yang SAP UI. Kalau yang ini tadi ya, yang ini ya kita belum tahu nih nanti apakah Java-nya selevel apa ya, Java-nya apakah untuk ini enterprise, apa Java-nya itu back end atau Java-nya ini ya, atau hanya cukup PHP aja ya, PHP, Laravel, CodeIgniter atau apa gitu kan ya. Ini juga ini kebutuhan nanti itu dia yang Pak Bagus tadi cerita, itu kebutuhan itu fleksibel tergantung dari kliennya. Jadi nanti yang 2-3 bulan di training itu nanti kan di training lagi. Jadi misalnya ini kebutuhan dari klien CodeIgniter, oke, PHP CodeIgniter, oke, di training. Ini dari kebutuhan dari klien ada apa Java, ini oke, di training Java dulu. Dari klien kebutuhannya Python, di training Python dulu 2 bulan gitu ya. Nanti ada jadi trainingnya itu tadi memang sangat spesifik gitu. Kalau industrinya ada macam-macam yang saya udah tangkap, itu ada industri kemarin itu Petro ya. Iya. Petro, ada lagi yang lain-lain itu. Ada Itu kalau dari domain aplikasinya. Dari Garuda, dari Astra, dari macam-macam. Iya. Bisa macam-macam. Ada dari banking, ada. Iya. Jadi kebutuhan itu tadi yang disebut quote unquote short term 6 bulan kerjaan gitu ya. 6 bulan kerjaan, ngerjain ini, proyek selesai, jelek, oke. Nanti ada kebutuhan baru lagi di tempat lain, ngerjain lain gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Itu Pak Yuda, apakah menjawab itu pertanyaannya? Nah, nanti pertanyaannya justru dibalik. Dari teman-teman sekalian ini ada berapa siswa alumni yang kemungkinan siap ya untuk diterjunkan sini? Misalnya, wah di tempat saya cuma ada 5 Pak, atau di tempat saya ada 100 Pak malah gitu ya. Ya tentu saja nggak semuanya ya, tapi yang ini apa yang kemungkinan akan di woro-woro gitu. Kan nanti kan juga ada ini juga ya, seleksinya dulu nanti dari teman-teman di tes dulu gitu ya. Kalau yang masuk tes nanti ya baru di akademikan gitu. Itu Pak Yuda. Ini yang programming ya. Yang SMK, yang AI itu nanti belum lagi nih, kita juga itu saya dengan Pak Alex tuh yang lagi pusing juga. Sekarang kita lagi berhenti sebentar dulu. Ya itu urusan dataset sih masih kita selalu gitu ya. Gitu Pak Yuda. Sekarang kita fokus di programming dulu. Mangga, silakan. Ada lagi pertanyaan? Saya izin terima telepon sebentar dari yayasannya ya, sebentar ya. Ya, silakan. Mangga, yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Sambil kita juga pengen tahu suasananya atau situasi di tempat Bapak dan Ibu ini, ibunya nggak ada bapak ini SMK ini seperti apa gitu. Karena di satu lagi nih saya juga karena saya ada di TAP-nya Kang Emil ya, nih kita punya masalah di Jawa Barat pengangguran banyak gitu ya, termasuk SMK. Jadi ini kita lagi membuat satu program tuh, yang satu adalah itu nanti ada membuat kayak semacam bukan portal ya, tapi ini ketenaga kerjaan, satu lagi sekolah juara. Itu nanti yang kita lihat ya. Mas Yuda baru lulus Pak, minat di program web, tapi saya terkendala biaya jadi nggak bisa ikut. Nah ini dia kan tadi. Jadi yang ini tuh untuk menghilangkan kendala biaya tadi gitu ya. Jadi ini baru lulus SMK ya. Jadi tadi untuk ini Mas Yuda ini ya. Jadi nanti kalau misalnya habis diseleksi tadi langsung di training sana nggak bayar itu gitu. Jadi justru malah
trainingnya itu untuk disiapkan di tempat kerjanya. Jadi enggak. Jadi semoga yang kayak gini misalnya, oh saya mau ini tapi nggak punya biaya, ini bisa terpecahkan. Itu Mas Yuda ya. Pak, ada yang angkat tangan, Pak Mas atau Pak, ini Faizal Riza, SMK DP 1. Mangga, silahkan. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Pak Budi. Ya. Kebetulan mengajar di 2 kompetensi kalian. Kalau di SMK DP ini TKD, di SMK satunya lagi RPL. Yang SMK yang di RPL itu lokasinya sih dekat dengan Jati Bening, Pak. Daerah Pondok Gede, Jakarta Timur. Untuk alumni yang mungkin match dengan, karena alumni kita kan kebanyakan ke networking sih, Pak. Ya. Administrator, tapi ada 2 orang alumni yang dia udah bisa basic Laravel. Jadi kalau CRUD aja udah bisa pakai Laravel. Dan kalau misalkan ada informasi lebih lanjut mengenai bentuk kerjasamanya atau bagaimana kami mengantarkan siswa kami ke akademi, ya mungkin nanti insya Allah kita tindak lanjuti. Yeah. Kemudian RPL, ya walaupun RPL tapi saya belum punya calon kalah sama yang TKD. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin yang saat ini sedang belajar, ada beberapa talenta yang saya lihat di front end. Kalau di back end sih masih belum kelihatan Pak, kebanyakan di front end anak-anak gitu. Dan mungkin kalau ini akademi berlanjut dari tahun ke tahun, ya untuk tahun depan ada lagi gitu Pak, talenta yang bisa kita arahkan. Kalau di front, iya, kalau di front end-nya pakai apa Pak Faizal ngajarinnya? HTML, CSS, Bootstrap sama JS Pak. Oke. Ya itu ya. Jadi ya kalau kita bilang tuh menunya ini dulu coding mom. Jadi ya HTML ini front end ya, HTML5, CSS, JavaScript, WordPress ya. Oke. Kita sih nggak WordPress, cuman memang untuk bikin layoutnya aja sih. Ya. Dan jangan khawatir kalau oke, udah kayak gini tuh menurut saya masih oke, karena nanti kan di akademinya tuh nanti di training lagi yang lebih spesifik untuk kebutuhan kliennya. Oh, ini kliennya kayak gini. Oh, tadi misalnya Laravel. Oh, tapi ternyata kliennya nggak bisa pakai Laravel, pakainya CI, coordinator. Ya udah, tapi kan dia udah punya konsepnya ya, harus di training lagi sehingga langsung siap mengeksekusi proyek itu di kliennya. Ya betul Pak. Siap. Untuk sampai framework sih masih vanilla Pak. Ya. Nah kalau nanti masalah kerjasama nanti kita bahas ya dengan teman-teman dari yayasan itu. Tapi kalau dari Pak Faizal ya, kemungkinan anak-anak ini mau ikutan ini tuh ini nggak ya, ikutan sih akademinya ini, karena kebetulan Jati Bening juga ya relatif itu ya, bisa ke sana gitu kan ya, atau ditempatkan itu ini memungkinkan nggak ya? Kalau nah ini Pak, anak yang programmer sama anak yang diajar kewirausahaan itu kadang beda jauh gitu Pak. Betul. Anak yang kalau programmernya mapan itu kadang apa ya Pak, kayak nggak greget gitu, memang harus banyak didorong, dikasih apa ya Pak, kalau malu takut bicara menyampaikan. Iya, biasa lah ya. Iya. Kebayang sih kalau programmer memang karakternya begitu, ada banyak programmer yang. Kalau anak perusahaan kan beda lagi ya Pak ya. Iya. Lebih kalau banyak programmer kan lebih mudah ngomong dengan komputer daripada dengan orang ya. Iya. Bapak nanti kalau udah jadi Pak, saya tunjukin ke Bapak gitu, paling ngomongnya gitu. Iya. Nah, paham ya? Iya paham. Jadi tapi yang ini nanti di akademi itu memang diajarkan yang spesifik lagi. Saya kebayang memang gap antar sekolahan dengan industri itu luas ya, jauh lebar. Jangankan SMK, lulusan S1 aja kalau saya terjunkan langsung di industri juga nggak ngejar juga. Jadi memang tetap harus ada training dulu ya, retraining dulu. Jadi ini proses itunya juga. Nanti ditempatkan di mana itu, tapi tadi lebih spesifik. Oh, ini yang lebih cocok sana, training ini dulu 2 bulan baru deploy. Kalau yang agak susah sedikit 3 bulan baru trainingnya, baru habis itu deploy gitu.
Gitu Pak Faisal. Sip. Pak Budi, izin Pak Budi, sini Yes. ada Mas Zian dari yayasannya. Oke, udah bergabung. Kasih Ya. waktu buat Mas Zian cerita sedikit. Ya, selamat malam Mas Ian, silakan. Silakan menjelaskan yang baru masuk Pak Asep Ulumuddin, nggak ketinggalan. Ini kita baru mulai, baru tadi pemanasan. Sekarang ini baru kita mulai. Mangga Mas Ian menjelaskan. Mari Pak, sebelumnya salam kenal untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, nih saya belum berani mewakilkan sih, maaf nih Pak ya. Soalnya Mas Benny-nya selaku ketua yayasannya lagi ongoing untuk gabung nih Pak. Iya, siap. Saya cuma cerita-cerita sedikit aja kali ya Pak ya. Ya. Sebenarnya Dignitas Academy ini naungin untuk seperti bootcamp juga sih programnya itu. Di mana nanti yang lulusan-lulusan SMK itu nanti kita asah kemampuannya. Kayak kita punya target tuh kayak yang RPL sekarang itu kan terkait sama SDM IT yang ada sekarang. Karena target kita kenapa ngadain program ini, karena sesuai riset yang udah kita lakukan itu, kemungkinan kan SDM di IT ini kan mulai berkurang ya Pak. Udah mulai sulit lah kasarnya gitu. Nah, ada kemungkinan dalam waktu sekitar 2030-an itu udah mulai kurang sekitar 500-an. Nah, ini kita lagi coba penuhin dari program kita. Nah, itu juga kita nanti kita asah kemampuannya. Terus kita program training kita sih sekitar 6 bulan maksimal. Nah, cuman dari 6 bulan ini kita punya target dalam 4 bulan bahwa kita reduce ke 2 bulan, mereka tuh udah jadi sesuatu yang untuk kita kerjakan proyek-proyek untuk industri di IT, Pak. Nah, dan kita juga bekerja sama AXA, itu sebagai selaku perusahaan outsource yang untuk body hire SDM ya, untuk di beberapa company yang udah memang kerjasama. Kayak salah satunya kan mungkin Pak Budi tahu itu bahwa Bangun Kreatif, terus ada Astra Group, kayak Astra Digital, terus Astra Grafia Informasi itu Agit. Nah, itu yang naungin di Astra Group-nya. Kurang lebih sih cerita saya seperti itu, Pak. Mungkin nanti secara detailnya Mas Benny mungkin kayaknya. Kalau di ini ya, kalau Mas Zian, itu kira-kira mau mulainya kapan ya? Kalau ini perkiraan ya, perkiraan. Kalau untuk di akademi kita batch 2-nya udah jalan, Pak. Oke, itu udah jalan. Nah, ini untuk yang 2 bulan ini kita udah mulai mau nempatin SDM kita itu dari kemarin kita seleksi itu sekitar 80 orang, kita saring sampai kita dapat 12 orang dari sistem penyaringan kita. Nah, 12 orang ini kita mau tempatin sekitar 5 orang sesuai udah ada assignment untuk project ya di masing-masing perusahaan. Program kita tadi saya sampaikan bahwa yang batch 2 juga programnya 6 bulan, cuman dalam 2 bulan siswa ini sudah bisa melakukan project yang kita assign, Pak. Kayak realitianya kayak contoh di perusahaan Astra itu kan ada Movic, cari parkir. Nah, mereka udah bisa ngejar nih kayak project-project kayak gitu, Pak. Oke, good. Nah, batch 3-nya ini kita akan jalan di bulan Juli tahun ini. Untuk batch 3. Nah, untuk pendaftaran siswanya kemarin terakhir sih udah sekitar 20-an, Pak. Cuman itu by online semua. Ini kita belum ngadain roadshow. Roadshow pertamanya insya Allah besok. Itu di SMK 1 Cibinong. Kita udah mulai. Nah, mudah-mudahan sih kita dapat nilai positif dari sana nantinya. Itu sih, Pak. Baik tuh. Jadi Pak Asep Ulumuddin ada yang barusan bertanya gitu ya. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya itu apakah bisa diikutkan tingkat siswa SMK 4 tahun? Jadi ini Pak Benny ini ya. Jadi Pak Mas Ian tuh kadang-kadang SMK tuh kan ada yang 4 tahun ya, yang terakhir itu mereka memang magang, dijadwalkan magang. Nah, magangnya itu 9 bulan. Jadi memang ya sebetulnya nyambung sih ya dengan program yang ada di SMK gitu. Kemarin sempat juga ada pertanyaan yang sama, Pak. Itu di SMK Taruna Bakti di Depok. Nah, itu justru gini, saya sih nggak tahu ya kebijakan kurikulumnya itu apakah semua sekolah sama atau tidak, itu saya kurang tahu ya. Cuman kalau di SMA Taruna Bakti, dia memberlakukan
sistem untuk cross kayak silang gitu Pak. Jadi ibaratnya yang program magangnya mereka tuh digantiin sama program training kita. Karena kan durasi waktunya itu sama-sama 6 bulan. Nah kalau melihat SMK di sana, katanya itu bisa Pak kita kayak saling silang gitulah ibaratnya. Jadi program magangnya diganti sama program training katanya gitu. Nah ini nggak tahu pemberlakuannya apakah secara menyeluruh atau gimana. Nah ini yang lagi saya coba pelajarin Pak. Ini ada satu lagi nanti pertanyaan. Oh ini ada Pak Beni udah masuk ya. Tapi pertanyaan satu lagi dulu nih ya. Pak Luhur, bisa nggak magang 6 bulan setelah lulus langsung disalurkan ke industri? Nah, saya jawab dulu ya. Tapi nanti Mas Ian, Pak Beni juga. Justru kita memang kebutuhannya tuh supaya bisa diserap di industri. Jadi justru itu sebetulnya. Jadi sebetulnya untuk ini ya yang di akademi ini, yang di training ini tuh bukan for the sake of training, tapi ini memang mau kita salurkan ke industri. Jadi memang visinya demikian gitu ya. Benar kan Pak Zian ya? Ya. Begitu Mas. Benar, Mas Beni. Nah, mangga Mas Beni sudah hadir. Nanti Mas Faizal yang mau nanya nanti itu ya kita ini lagi ya. Mas Beni, silakan diperkenalkan diri sambil menjelaskan lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Budi, Pak Bagus, Pak Suratna. Wah banyak. Saya mohon maaf nih, baru dapat linknya dari Zian. Kayaknya Zian lagi sibuk dia. Iya maaf Mas. Aduh, saya juga ngandulin Mas Beni nih, maaf ya Mas. Tadi cerita-cerita sedikit soalnya Mas. Gak apa-apa. Sama juga perwakilan, lu kan mewakili gua. Jangan Mas, selama Mas Beni ada Mas, jangan diwakilin Mas. Oke, Mas Beni ini sekedar pengantar sedikit, Mas Beni. Ya. Ini teman-teman kita ini datang dari berbagai macam wilayah nih. Ada yang dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, ke Jawa Barat. Jadi seru nih. Dan kita bicaranya santai aja nih kita. Siap Pak Bagus. Baik. Mas Beni tadi sambil titipan pertanyaan satu, ada yang menanyakan ini grupnya apa sih ya Mas Beni dan kawan-kawan nih, apa sih lembaganya apa, satu itu. Yang kedua nanti ini tuh maunya gimana sih, tadi sebenarnya udah Pak Bagus, Mas Ian dan jelasin ya, tapi Mas Beni bisa jelaskan lagi itu ininya gimana sih, nanti anak-anak ini mau diapakan, ditrainingkan atau apa gitu lagi, mau nggak Mas Beni? Aku share screen boleh ya Pak Bagus? Tak share, sebentar, tak share. Oke, allow, silakan. Oke, sebentar Pak. Ini kita difasilitasi sama Pak Budi dan Pak Daru nih. Terima kasih Bapak nih. Pak Budi, Pak Daru, terima kasih banyak Pak Budi, Pak Daru. Siap. Sudah kelihatan Pak? Sudah. Oke, selamat malam Pak Budi, Pak Daru. Teman-teman lain yang ada di sini yang mungkin saya belum bisa sebutkan karena baru join dan agak kagok nih jadinya Pak Budi, Pak Daru, Pak Bagus. Silakan beraja langsung. Tiba-tiba dikeroyok. Oke, selamat malam Bapak-Bapak semua. Ini memang kita ngambil tagline dignitas. Nah, kalau lihat nama yayasannya sendiri mungkin kurang penting lah karena nama yayasan kan biasanya di belakang tuh hanya untuk formalitas. Tapi kalau kita bicara bagaimana kita membentuk brand image-nya, kita pakai dignitas, Pak. Ini kita ngambil dari kata dignity, yang artinya kehormatan, tapi kalau saya lebih suka menggunakan kata-kata kemuliaan. Bagaimana kita menjadi mulia, baik yang mendukung atau yang membuat memformat akademi atau bootcamp ini, pelaksananya, sampai ke siswanya juga memegang kata-kata kemuliaan ini ke depannya. Bagaimana dengan bootcamp atau dengan program akademinya kami ini, kita menjadi lebih mulia. Lebih mulia nih saya sudah sampaikan ke Pak Bagus kemarin, konsentrasinya adalah ke akhirat memang. Tapi kita bicara kalau kita ngajar akhirat, insya Allah dunia juga pasti akan dapat. Gitu. Jadi walaupun kita bicaranya ini masih ilmu-ilmu dunia, bukan ilmu akhirat, tapi apa yang kita lakukan ini adalah untuk urusan akhirat. Gitu. Bagaimana mempunyai value untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman yang ada di para SMK terutama ya, tapi kita nggak tertutup ke para SMK aja, kita terbuka untuk ke semua
para lulusan atau yang punya knowledge. Kita bahkan nggak melihat dia sudah lulus SMK atau belum gitu. Kalau dia memang udah siap kerja dengan ilmu kapabilitasnya, ayo kita salurkan. Tapi sebelum kita salurkan, kita bicaranya adalah bagaimana dia punya kapasitas, capability, dan integritas yang layak sebenarnya. Itu yang saya maksud dengan ini kita menjadi bridge-nya untuk menjadi lebih mulia gitu. Nah, ini mungkin Bapak-bapak sekarang udah sangat mengerti lah, karena ini kita ngambil konsepnya SMK. Tapi sekali lagi memang ini memang bukan khusus eksklusif ke SMK, bahkan ada S1 juga mendaftar di Dignitas ini, karena emang bicaranya adalah mereka mencari kesempatan kerja. Jadi kalau kita bicara di satu sisi kebutuhan tenaga kerja terampil dan siap pakai ini semakin sini semakin dibutuhkan, Pak. Kalau kita lihat Google sendiri nggak lihat yang namanya strata 1. S1-nya dari pendidikan, S2 ataupun S3. Mereka hanya melihat nih orang punya keterampilan, punya kemampuan, punya capability apa tidak dalam hal area yang mereka butuhkan, terutama di informasi teknologi seperti itu. Mereka sudah mencanangkan punya rate yang sama antara orang yang punya capabilities atau kita anggaplah expertise di programming satu program gitu dengan orang yang mungkin manajerial gitu. Dan sekarang juga saya memperkenalkan diri, saya Benny, di sini juga membentuk sama dengan teman-teman dari tempat lain membentuk Dignitas. Ini bicaranya memang bukan profit oriented memang, tapi memang ini akan menyalurkan ke perusahaan-perusahaan yang memang berorientasi ke profit. Tapi kita berpikirnya adalah bagaimana kita berimbang nih. Ada yang di sebelah sana memikirkan profit, tapi kita di sini memikirkan bagaimana menyalurkan teman-teman ini supaya bisa lebih siap. Karena terkadang ada beberapa hal yang mereka tuh sudah punya kemampuan, mereka sudah punya kapasitas, tapi channelnya belum ada. Dan ini kita juga berbicara tentang masalah beasiswa, Pak. Saya dari awal tuh kalau bicara ke pembina itu bagaimana nih konsepnya harus full beasiswa, bukan hanya beasiswa ngajarnya doang, tapi sampai ke kebutuhan hidupnya, overhead-nya, sampai tempat tinggal pun kita biayai. Karena nggak semua orang mampu ikut pendidikan, latar belakang itu orang selalu harus bisa bekerja. Kalaupun harus pendidikan, tolong dibayarin dulu, karena memang targetnya habis SMK adalah bekerja, habis SMK adalah bekerja. Seperti itu. Jadi ke donatur-donatur pun saya selalu kita menyampaikan bahwa dengan adanya full beasiswa, kita memberi kesempatan yang luas, nggak hanya bagi orang yang mampu, tapi tidak mampu pun punya kesempatan yang sama untuk bisa melalui bridging ini menjadi melakukan pekerjaan seperti itu. Nah, jadi kebutuhan tenaga kerja terampil siapa ini udah umum lah. Makanya SMK sekarang udah subur segala macam, tinggal bridging dari SMK bisa mendekati lulusan S1. Ini menjadi ide kita. Bagaimana orang-orang SMK ini bisa mendekati kualitasnya S1. Yang kita yakin sekarang yang masalah teknologi informasi ini, tingkat pendidikannya tuh sudah mulai bergerak maju. Dulu orang S1 yang jago programming, sekarang SMK jago programming, sekarang bahkan orang SD pun sudah ada yang bisa programming. Nah, ini kita siapkan dengan bicara maturity. Kalau orang SMK bisa kita yakinkan nggak semuanya punya level maturity yang siap untuk bekerja. Tugas kami lah yang menyiapkan mereka. Nggak semua lulusan SMK itu punya pengetahuan tentang bagaimana loyalty dari perusahaan dan culture dari perusahaan. Program kami lah yang akan memberikan pendidikan itu dalam waktu singkat gitu, tapi terukur. Banyak dari SMK mungkin masih berharap bahwa pekerjaannya hanya pekerjaan yang seperti magang, bahkan ada yang kemarin saya pernah dengar dari timnya Pak Bagus, dari Pak Abel, ada beberapa bahkan yang jatuhnya menjadi clerical gitu, bukan hal di area yang dia sudah jago di aplikasi developer gitu, tapi jatuhnya hanya sebagai admin atau admin dari suatu sistem itu udah masih mendingan lah ya, tapi ini admin yang betul-betul clerical yang sayang tenaganya atau skillnya tidak digunakan. Nah, kami ingin menyalurkan itu, Pak. Tenaga kerja terampil dan siap pakai ini bisa kami salurkan. Karena kebutuhan lapangan pekerjaan di IT, sektor IT, development ini, developer, ini tidak terbantahkan lagi. 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, Indonesia kekurangan tenaga kerja terampil untuk sisi informasi teknologi. Dan kita juga ini bicara media pendidikan tadi yang saya sampaikan,
bahwa kita akan berperan sebagai bridging antara lulusan-lulusan fresh graduate yang sudah punya pengetahuan, tapi kemampuannya belum terasah untuk siap kerja di lingkungan pekerjaan perusahaan. Nah, di sisi lain digital player concern ya, karena kebetulan saya juga masih bekerja di Astra, Pak, Astra Grafia IT, satu perusahaan anak perusahaan, cucu perusahaannya Astra yang bermain di IT, yang sangat concern sekali tentang masalah 3 hal ini dalam hal melaksanakan digital player, dalam hal mengembangkan digital bisnis. Kita bicara ada proses, ada people, ada teknologi. PPT mungkin Bapak-Bapak ada pada tahu semua. Ketiga hal ini yang menjadi penentu utama kesuksesan dari transformasi digital yang dilakukan di setiap perusahaan. Mau itu perusahaan yang unicorn sebesar Gojek segala macam, ataupun perusahaan enterprise seperti Astra, Telkom, Bank Mandiri segala macam, ini menjadi hal yang paling umum. Proses, people, dan teknologi. Teknologi bisa di-provide dari mereka beli teknologi atau membuat teknologi sendiri. Proses rata-rata juga semua perusahaan sudah menyiapkan prosesnya, baik bicara compliance, bicara policy segala macam mereka sudah siapkan. Tapi ada hal yang selalu mereka dan saya sendiri merasakan bahwa semua IT itu core-nya adalah people. Mau kita bicara IT seperti ada yang robotik segala macam, tidak ada people di R&D-nya, itu robotik nggak akan jalan. People menjadi core dari IT menurut saya. Nah, people yang seperti apakah yang diperlukan dari para digital player ini? Ada 3. Paling umum ada 3. Integritas, kualitas, dan loyalitas. Bahkan saya bisa share sedikit di Astra, dengan kualitas yang kalah, misalnya kualitasnya 80 gitu ya, loyalitasnya sama gitu, 80 atau 90, tapi integritasnya dari satu orang yang punya kualitas jauh lebih tinggi gitu, tapi integritasnya bobrok, kita bisa mengorbankan orang yang integritasnya bobrok, kita pilih yang kualitasnya lebih rendah daripada orang tersebut gitu. Karena yang paling utama di kita adalah integritas. Dengan integritas bisa dibentuk kualitas, dengan integritas bisa dibentuk juga loyalitas. Jadi, tapi balik lagi, ini 3 hal yang kita tekankan, yang kita bilang inilah area yang kita harus penuhi dari lulusan-lulusan baik di SMK atau S1 atau yang sudah punya kapasitas di IT untuk siap kerja, tapi belum pernah mengalami atau menekuni pekerjaan yang real, atau butuh diefektifkan dalam hal nanti dia masuk kerja itu sudah siap. Nah, kita juga menyiapkan ketiga ini, integritas, kualitas, dan loyalitas. Bapak-bapak kalau ada yang mau ditanyakan, monggo ya Pak. Karena pesannya Pak Bagus tadi santai. Ya, sersan. Ya, siap. Sersan tapi serius tapi santai. Sersan. Itu 80-an banget itu Pak Sersan. Itu menunjukkan zamannya saya tuh, Mas. Ya Pak. Zamannya Mas Benny boleh ngocol kali ya. Ngocol, madol boleh Pak di sini Pak. Lanjut. Kita kayaknya seangkatan semua ini kayaknya di sini. Lanjut. Oke, profil yayasan. Ini memang yayasan kita sih nama juga visi Pak ya. Kita pengen bisa buat suatu fondasi atau standarisasi yang baru. Kita bicaranya adalah kita punya riset dan ini yang nomor 2 ini yang memang yang karena toleransinya ke dunia, punya sinkronisasi dengan dunia. Kita punya founder perusahaan yang dia bangun memang dari keluarga dari perusahaan dan kita punya visi aim banget supaya bisa ada di berbagai negara. Barusan kayaknya suara Pak Benny putus-putus ya? Ya, halo Pak. Ya, oke, udah bagus lagi. Mungkin gini, videonya aja dimatiin kali Mas Benny, biar nggak berat. Oke, ya, benar. Ngaruh itu Pak. Lanjut. Oke, lanjut Mas Benny. Ya, misi 1 kita bicara misinya itu menjalankan pusat riset. Malah hilang. Jadi kenapa berarti internetnya jatuh nih Pak.
Ada. Jelas kok. Gitu ya. Halo. Yes, oke, good. Masih jelas Pak ya? Jelas sekarang. Isi kuota dulu berarti Mas Ben. Ini kita pakai ada 3 provider di sini Pak. Satu First Media, mungkin kalau jatuh kita pakai Telkomsel nih. Saya mau lagi hidupin Telkomsel. Tapi kalau Telkomsel handphone saya juga jatuh, ini saya pakai provider ketiga nih Pak. Internet tetangga sebelah nih kalau kayak gitu. Ini masih bagus nggak Pak? Bagus. Bagus ya Pak ya. Nah jadi misi satu, bagaimana kita mempunyai yayasan yang oke atau lembaga pendidikan yang oke, adalah kita bicara riset di sini. Dengan riset, anak-anak akan kebentuk untuk melakukan riset di sana. Anak-anak akan terbentuk untuk melakukan penelitian. Untuk dia bisa melakukan penelitian, anak-anak akan banyak belajar untuk bisa mendukung risetnya mereka. Jadi bicara riset ini semua akan terakumulasi tuh Pak. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah, bagaimana mereka mencari masalah dan mencari solusi terhadap masalah tersebut, bagaimana mereka mencari ilmunya gitu untuk melakukan riset. Jadi di program kita tuh ada dilempar beberapa kali tugas untuk di awal hanya untuk menyamakan, oh ini anaknya tipikalnya seperti ini. Nanti di bulan kedua dan bulan ketiga kita punya ada beberapa produk untuk mereka melakukan pengembangan enhancement dari produk tersebut. Atau mereka membuat produk sendiri. Yang amazingnya waktu kita ada beberapa anak yang masuk, ini dari Malang Pak. Waktu kita kasih tugas hanya untuk membuat mock-up marketplace gitu, mock-up untuk marketplace. Yang mereka bikin adalah marketplace yang sudah bisa untuk production. Itu kita, wah gila, dengan waktu sesingkat ini mereka sudah bisa bikin marketplace yang sudah siap untuk production, bukan mock-up lagi gitu. Ini suatu hal yang kita bilang ada beberapa hal. Sekarang kalau udah ketemu lingkungannya, udah ketemu suasananya, ini research ini bisa sangat happen banget, bisa kejadian. Nah yang kedua ini kita bicara bagaimana kita menembus pasar dunia Pak. Jadi orang-orang di kita yang kita akan didik ini nggak hanya untuk pasar di Indonesia, tapi kita yakin kekurangan engineer developer nih, atau nanti mungkin kedepannya nggak hanya engineer developer, tapi hal-hal pendidikan keterampilan yang lainnya, ini dibutuhkan oleh dunia gitu. Dan ini skalanya bukan skala yang 1-2, tapi bisa jadi masif. Karena beberapa kali kita cari investor, contohnya Jepang tertarik, cuman kita masih coba tektokan masih agak lama, tapi Jepang sendiri tertarik banget untuk bisa, bawa ke Jepang deh, kita bawa ke Jepang gitu. Opportunity di Eropa juga sama gitu, dengan rate yang standar Indonesia, mungkin kita bisa mengalahkan lokal company sana. Dan apalagi sekarang yang namanya implementasi, namanya membangun suatu aplikasi, nggak harus kita ada di sana gitu, nggak harus di site, tapi kita bisa lakukan secara remote. Nah ini kita bicara adalah kita akan eksis di tiap negara, tiap dunia. Cita-citanya seperti itu. Jadi dalam program kami juga ada sampilan seminggu 3 kali bahasa Inggris yang intensif, sehingga anak-anak ini udah siap kalau bicara go to other region tuh udah siap gitu. Nanti kalau bicara spesifik, misalnya kayak negara-negara yang bahasa Inggrisnya jelek, misalnya Jepang, atau misalnya kayak mana ya negara yang sangat mengagumkan bahasanya, itu kayak Perancis atau mana, kita akan convert, mereka harus latihan. Tapi yang pasti inilah yang kita menjadi visi dan misi yayasan. Dan berikutnya, benar Pak. Oke. Dari sisi struktur organisasi juga simpel aja, karena memang kita baru mulai angkatan. Sebenarnya angkatan pertama udah dimulai sejak perusahaan, ada satu perusahaannya grup founder ini berdiri, tapi itu tanggap sebagai batch pertama karena kita pengen kebijakan, kita pengen seperti orang itu. Walaupun kita belum ada yayasan atau program pendidikan resminya. Nah sekarang ada program pendidikan resminya, yayasannya yang terbentuk di Februari, kita bilang ini batch kedua. Hitungannya memang batch pertama untuk yayasan yang sudah terbentuk yayasan, tapi ini hitungannya adalah batch kedua. Dan kita simpel aja, masih simpel, kita masih bawa startup, karena saya sendiri sebagai ketuanya.
Ya, sebagai pengawas dan pembina itu adalah salah satu founder dan investornya. Dan ada sini Mas Fauzian di yayasan sebagai sekretaris dan kita punya bendahara. Tapi kalau kita melihat dari sisi akademinya sendiri, saya ngerangkap sebagai kepala sekolah dan Fauzian sebagai wakasek urusan kesiswaan. Kita sendiri ada di pemerintah. Bangunan cita-cita, ada bangunan rumah yang kita ubah menjadi bentuknya kayak semi kantor, tapi lebih ke kita gabungkan antara kantor sama pendidikan. Tapi ada tanah luas di belakangnya yang kita cita-citakan kalau kita dapat founder atau investor, kita bangun satu tempat mes yang cukup layak dan cukup luas masuk untuk research. Jadi cita-cita kami memang tetap institusi ini harus institusi yang bentuknya formatnya adalah boarding school. Karena kita bisa mengamati anak-anak 7x24 jam, mulai dari tadi yang kita sampaikan, masalah integritasnya, masalah kualitasnya, dan loyalitasnya. Itu kita bentuk 7x24 jam dalam boarding school. Beda kalau misalnya pendidikan cuma 8 jam di sekolah, kita hanya bisa tahu cuma 8 jam. Di luar itu kita nggak tahu. Tapi dengan boarding school, selain kita membantu orang-orang yang memang bagus dan tapi tidak punya kesempatan untuk bisa dapat pendidikan yang untuk membayar pendidikan yang lebih lanjut, juga kita bisa mengawasi mereka secara intensif. Kalau tadi pertanyaannya, ada 2 company. Ini adalah core-nya adalah di resource crisis management. Jadi kayak perusahaan outsourcing lah kita bilangnya, tapi khusus di IT engineer. Dan satu lagi adalah Bank Kreatif Abadi BKA. Kalau ini bisnisnya adalah di development dan solution provider. Kita banyak tuh. Kalau AXA ini kita bangun sesuai kita adalah untuk menjadi penyalur dari siswa-siswa tersebut. Saat ini masih AXA, Pak. Saat ini masih AXA dan Bangun Kreatif Abadi yang menjadi donaturnya. Jadi lulusan ini akan menjadi otomatis, akan sebagian menjadi karyawannya AXA, sebagian akan menjadi karyawannya Bangun Kreatif Abadi, tergantung kompetensi dan kapasitas yang mereka miliki. Tapi once mereka besar, karena sifat donatur itu terbuka, kalau mereka mau eksklusif untuk menyalurkan ke tempat mereka, kita open. Ini akan lebih banyak lagi di sini penyandang dananya. Targetnya kita punya beberapa penyandang dana. Kebetulan saat ini founder yang diminta memang adalah founder asal, founder Bangun Kreatif Abadi. Tapi kita tidak eksklusif, ini akan asal dan kita akan coba menurut kami itu layak disalurkan siswa ke sana. Saat ini AXA dan Bangun Kreatif Abadi punya mitra. Itu ada juga Asa Group, ada BNI, kita ada proyek di BNI, di Astra Digital, Bank BRI, MII, dan ini harus semakin banyak. Jadi kenapa AXA berani beasiswa, kenapa BKA juga melakukan yang sama? Karena mereka punya kesempatan, punya banyak opportunity dengan mitra-mitra mereka saat ini. Dan saat ini kita lagi garap bisnis di Jabar, Pak, di BUMD Jabar bersama Jabar. Ini kebutuhan ada sekitar dalam 3 bulan ini, Pak, ya, sekitar 80 engineer yang kita nggak bisa penuhi. Nggak ada, Pak. Mas Benny, suaranya putus-putus lagi. Wah, oke. Ya. Ini nggak bersahabat dengan internetnya, Pak. Aku ganti ke Telkomsel sebentar ya, Pak. Silakan. Kayaknya first medianya harus kita turunkannya di second media nih, Pak. Kurang oke. Aduh. Apakah Mas Benny sudah siap lagi? Halo, Pak. Sip. Bagus. Siap. Oke. Sekarang kita andalin Telkomsel, Pak. Oke. Kalau mau dilihat footprint, sebenarnya Telkomsel juga kita akan ada banyak pekerjaan di sana, Pak. Jadi nggak hanya di Astra,
di BNI, di BUMD Jabar, perusahaan-perusahaan kayak kelasnya Triputra, Enterprise Triputra seperti ya Exat gitu, dan kita juga akan coba masuk ke Telkom. Bahkan kita tadi yang saya sampaikan, kita ada kolaborasi, ada perusahaan kolaborasi di Belanda. Kita pengen nyalurkan ke proyek-proyek di sana gitu. Jadi semakin banyak ekosistem mitranya, semakin banyak ekosistem penyandang dananya, maka akan semakin banyaklah siswa yang akan kami rekrut untuk kami beri beasiswa untuk kami kasih pendidikan dalam program 4 bulan di tempat kami, dan sudah siap matang untuk untuk bekerja ke proyek-proyek yang ada gitu, atau ke instansi-instansi yang ada. Oke, lanjut program pendidikan, Pak. Mungkin ini nggak banyak yang bisa sampai, nggak usah terlalu detail. Saat ini kita ada tiga ini yang paling sering diminta dan paling sering digunakan, yang paling sering dibutuhkan sama pemain-pemain digital. Kita bicara web programmer, kita bicara mobile programmer, dan satu lagi kita bicara automated test untuk QC. Jadi nanti selama pendidikan mereka mengalami semuanya, tapi setelah pendidikan nanti akan ada pengkonsentrasian, mereka akan menjadi web programmer, ada yang menjadi mobile programmer, dan ada juga melakukan automated test. Dan ini memang kita sudah sampaikan di depan, ini adalah bentuknya beasiswa, full beasiswa, nggak hanya program pengajaran, tapi baik tempat, makan, kita berikan. Even untuk bicara antar jemput, karena dari mes ke tempat pendidikannya agak jauh, kita kasih transportasi, kita sediakan transportasi. Dan kita juga melakukan proses seleksi nih, Pak. Kenapa proses seleksi dilakukan? Ya karena memang satu, kami terbatas sekali dalam hal donasi, sehingga kita mengambil yang terpilih dulu lah. Kita bicara yang terpilih dulu gitu. Yang terpilih ini memang nanti akan ada banyak kriterianya gitu. Nggak hanya bicara teknis, tapi secara non teknis. Kita bikin satu website untuk ujian. Mereka ujian secara online. Dan itu kita sortir untuk orang-orang yang misalnya cheating atau misalnya melakukan copy paste dari temannya sebelahnya segala macam, dengan ada satu fase lagi, fase interview. Di fase interview itulah kita dapat pola pikirnya mereka, di fase interview itulah kita dapat logik algoritmanya mereka gitu. Plus kita dapat juga tentang needs-nya mereka terhadap program ini. Apakah mereka bilang mereka sangat butuh sekali pekerjaan, atau mereka kondisinya emang nggak bisa lanjut ke pendidikan lain, sehingga itu menjadi pertimbangan kami juga untuk memilih, walaupun dia mungkin pas-pasan, tapi kalau dia konsentrasinya adalah masalah ekonomi, pasti akan kita coba bantu dengan slot yang kami miliki, yang walaupun saat ini masih terbatas. Di batch kedua ini kami hasil seleksinya dari 90 orang itu cuma lolos itu 15, Pak. Dari 15, 2 mengundurkan diri karena dari daerah. Dan kebetulan memang karena kami posisinya, S1 bicaranya adalah strict kepada hasil ujian. Karena kalau ada hasil ujiannya yang di bawah rata-rata, pasti nggak kita akan pilih. Walaupun tetap kita interview, tapi nggak kita pilih. Kalau memang ternyata tidak bisa akan mengikuti 4 bulan programnya, kasihan gitu. Terus yang kedua adalah kita bicaranya, proses yang kita lakukan pertama kali di bulan Februari itu emang masa-masa yang tanggung. Karena yang kelas 3 belum lulus, yang kelas angkatan lalu yang udah lulus itu mungkin udah sebagian banyak udah dapat pekerjaan gitu, atau udah bekerja. Sehingga memang salurannya nggak terlalu banyak, dan sayangnya kualitasnya juga sebagian besar gagal di sisi waktu pas seleksi. Sehingga dengan masuknya yang dari sesuai standar kami cuma 12 orang, itu pun kami tetap jalankan 12 orang. Saat ini batch kedua hanya 12 orang. Dan kebetulan orangnya juga bagus-bagus, Pak. Jadi ini dari founder, dari donatur, malah bilang kalau bisa nih bulan ketiga, di bulan ke Juni udah kami tarik ya. Kami lagi butuh gitu. Orangnya gimana? Kan sebagian dari mentor-mentornya itu datangnya dari founder juga sebenarnya, dari donatur juga, dari AXA sama BKA tadi gitu. Mereka selalu mantau, mentornya mantau. Ini udah ada yang bisa, ini udah ada yang bisa, ini udah ada yang bisa. Ini mereka pengen tarik. Tapi ini emang gamenya di saya gitu. Kalau saya pengen bicara idealisme, kalau bicara akademik kan bicara idealisme. Gitu. Kalau mereka bisnis bicaranya praktisi ya kayak gitulah. Selama mereka butuh dan menganggap sudah ada,
mereka pasti akan tarik. Tapi dari sisi saya bagian yang menahan, tunggu selesai dulu pendidikannya maksimum 80% atau 70% gitu. Jadi saat ini memang bisa jadi bulan Juni itu mereka udah masuk ke on job training. Bulan depan itu mereka masuk on job training. On job trainingnya pun bukan on job training yang di belakang, tapi sudah didampingi mentor untuk ke proyek-proyek yang di customer gitu. Nah ini yang kita sambil jalan lah coba melihat mungkin nggak sih mereka dengan di bulan ketiga on job training mereka sudah siap untuk bekerja didampingi mentor. Ada masalah apa nggak sih dengan dulu kita plan dari 6 bulan di squeeze lagi jadi 4 bulan, sekarang 3 bulan nih mereka sudah siap kerja gitu dengan pendidikan 2 bulan intensif yang kita lakukan. Nah disinilah kenapa ini muter kemana-mana, kita balik lagi ke proses seleksi. Proses seleksi ini paling penting supaya teman-teman yang masuk, siswa-siswa yang masuk ini bisa mengikuti programnya secara efektif gitu, karena sangat intensif sekali sampai mereka dibiarin. Ada bagian-bagian yang mereka dibiarin cari pengetahuannya sendiri gitu. Lo harus belajar ini, mereka cari sendiri, mereka bikin sendiri segala macam, once bisa baru kita yang benerin. Oh, harus begini. Nah, kalau misalnya proses seleksinya kita nggak ketat, itu anak kasihan nanti bakal banyak yang keluar. Ada beberapa yang sudah mulai nggak tahan, tapi kita semangati karena memang anaknya bagus. Tapi masalah motivasi ini yang kita kawal terus, sehingga alhamdulillah masih ada 2 orang tuh yang mau keluar nggak jadi keluar gitu. Mudah-mudahan masih bertahan. Staf pengajar, kita pengajarnya dari praktisi-praktisi yang anak-anak SMK sebelumnya bahkan Pak, yang di batch pertama. Dan mereka juga ikutan udah di perusahaannya di APSA dan BKA tadi, yang penyandang dana, donatur. Nah ini kita tarik juga mereka sebagai pengajar. Saat ini karena kita startup, investornya juga belum terlalu besar yang kita dapatkan, sehingga kita bersiasat dengan ngambil pengajar ngambil mentornya dari praktisi juga. Memang agak ada dualisme di sana, bukan dualisme ya, agak terbagi konsentrasinya. Tapi kita bilang ini harusnya bisa jalan lah. Dulu kalian yang batch pertamanya bisa jalan kok, belajar sendiri sambil kerja, harusnya ini juga bisa jalan sambil ngasih pengajaran ke anak-anak yang ada di angkatan yang baru, yang di bawah, sambil bekerja, harusnya kalian bisa gitu. Sampai once kita udah cukup besar, donaturnya juga udah kuat, investornya juga masuk tidak gede, kita akan punya dedicated pengajar. Saat ini baru 1 dedicated pengajar adalah yang guru bahasa Inggris. Tapi kalau untuk yang IT programmer, semuanya kita merangkap dari praktisi. Ini detail Pak ya, ini bicara kurikulum, semuanya tentang IT development, baik itu web ataupun mobile dan QC. Dan ini bicaranya dipepetin semua dalam 4 bulan. Ini anak-anak harus sudah bisa menguasai, bahkan sudah bisa membuat satu program dari sini yang sesuai dengan apa yang jadi kebutuhannya perusahaan. Dan kurikulum ini ada juga tambahan tadi yang saya sampaikan, ada bahasa Inggris, ada satu lagi kurikulum yang bentuknya kayak ada 2 lagi kurikulum yang bentuknya kayak tidak rutin, tapi setiap seminggu sekali atau sebulan sekali disampaikan. Satu adalah sharing sukses dari pendahulu atau dari leadership dari satu perusahaan, atau dari ini contohnya kayak kemarin kita ada sharing mengenai masalah business evaluation. Jadi para anak-anak programmer ini walaupun mereka engineer, mereka harus mengerti masalah business evaluation. Mana tahu someday mereka akan menjadi entrepreneur membuat startup baru. Nah, pengajarnya ini adalah lulusan SMK juga dari Jawa Timur yang kita hadirkan sana untuk menyampaikan bahwa walaupun di lulusan SMK, walaupun engineer, knowledge apapun harusnya diserap karena someday itu sangat berguna. Apalagi kalau engineer, ilmu teknis ditambahin ilmu bisnis, saya yakin mereka sudah bisa bikin perusahaan. Itu kurikulum yang bicaranya di luar non teknis ya, di luar teknis ya, which is non teknis. Dan ada satu lagi yang bentuknya ngikutin seminar online dari relasi atau networknya kita untuk melihat bagaimana sih tren digital ke depan, bagaimana sih kebutuhan digital di suatu perusahaan,
sehingga mereka bisa adaptif cepat melihat kondisi perusahaan-perusahaan yang besar di luar sana gitu. Terutama bahkan di Astra. Kebetulan saya sendiri di Astra, saya bisa nyalurkan kayak gitu di level lingkungannya Astra atau mitra-mitranya Astra. Seperti itu. Ini alur pendaftaran, mungkin bisa dilihat nanti di website, lebih gampang. Tapi yang pasti teman-teman SMK ini bisa langsung ke website untuk mendaftar, nanti menunggu informasi untuk ujian, dan nanti kalau udah lulus akan melakukan tahap berikutnya seperti interview dan nanti menunggu hasilnya untuk menerima panggilan untuk masuk ke Dignitas. Ini alur trainingnya. Jadi kalau di sini bisa disampaikan bahwa dengan para siswa ini belajar di yayasan pendidikannya kita, nah ini akan disalurkan ke AKSA, tapi seharusnya ini ada satu lagi BKA, tapi mostly sebagian besar ada di AKSA, dan di AKSA pun akan menyalurkan ini ke perusahaan-perusahaan mitra mereka atau customer mereka atau ke proyek-proyeknya AKSA dan BKA. Dan ini tidak hanya tertutup ke AKSA doang, kita akan memperlebar perusahaan-perusahaan ini, penyandang dana ini ke perusahaan-perusahaan lain yang kita anggap potensial atau strategik bagi yayasan. Ini on job training sudah saya sampaikan tadi. On job training ini akan langsung masuk ke proyek, dan memang kebutuhan proyek ini sudah saya sampaikan, bahkan ditarik-tarik, masih baru belajar 2 bulan ditarik-tarik, yang saya coba tahan-tahan supaya bisa jadi 3 bulan atau idealnya 4 bulan supaya bisa terpenuhi. Ini kondisinya sekarang seperti itu. Tapi on job training ini sudah terbuka sekali untuk mereka akan dapatkan. Bicara development, ini satu kurikulum yang tadi saya sampaikan. Selain kurikulum mereka belajar tentang satu platform atau framework dalam hal development, tapi ini kita bicara mereka harus punya kegiatan ritual research dan development. Mereka harus membentuk satu produk baru, mereka harus buat suatu ide baru yang berbentuk digital, atau mereka membangun inovasi yang sudah ada, dikembangkan jadi jauh lebih advance. Nah, di sini research and development adalah bagian dari kurikulum tersebut yang mereka harus bentuknya dalam bentuk proyek-proyek, ada yang berkelompok 2, ada yang berkelompok 3, tergantung nanti fasenya dari mana. Yang sudah kita lalui fase di awalnya adalah berkelompok 2, mereka yang tadi sampaikan, mereka bikin satu produk mock up, standarnya masih mock up, tapi ada beberapa yang sudah lewat sampai aplikasi yang sudah siap production. Produk research ini contohnya produk research yang pernah dibangun sama teman-teman SMK yang sekarang menjadi karyawannya AKSA dan BKA. Seperti contohnya Jarlajar, dari sosial platform pembelajaran digital, dan ada juga Kaitels, ini bicara untuk tiket travel. Kalau ada Traveloka, ini mereka bikin Traveloka untuk enterprise, karena Traveloka sendiri belum masuk ke enterprise, ini mereka buat untuk Traveloka yang untuk enterprise. Kita bicara ada Maktera, ini adalah platformnya marketplace. Sekarang banyak banget yang meminta untuk bisa online, go to online. Semua perusahaan bisa masuk ke, kalau mereka cuma nyantol di Tokopedia atau existing marketplace, mereka akan bersaing sama ratusan ribuan merchant. Tapi kalau mereka punya online merchant sendiri bisa kelola, ini brand image-nya akan berbeda. Banyak yang request untuk dibuatkan platform marketplace ini. Contohnya tadi saya sampaikan di Jabar, kita lagi dapat kerjaan untuk bangun marketplace-nya BUMD Jabar, etalase pasar baru. Di situ kita yang bangun, dan kedepannya itu harus dikelola untuk mengelola sampai 4.000 merchant di belakang sana. 4.000 merchant-nya binaan dari Pemda Jabar. Ada Metagismo, ini bicara untuk teknologi broker ya Pak, untuk finansial. Ini juga teman-teman ngebangun ini di belakang sana. Kalau sekarang lagi tren-trennya bermain trading finansial gitu segala macam. Ini kita punya platformnya. Ini bikinan mereka sendiri. Akehda ini ceritanya adalah platform yang mirip-mirip marketplace, tapi kita convert untuk wakaf gitu. Jadi itu materinya adalah masjid, pesantren segala macam yang nanti wakaf dari para pemilik. Jadi kalau di marketplace jualannya adalah transaksi barang, kalau di Akeda ini transaksinya adalah transaksi pahala sebenarnya. Ide yang dibuat
kita tahu di beberapa perusahaan ataupun institusi. Sesiona ini untuk cluster ekosistem, untuk manage ekosistem dalam satu cluster kompleks perumahan. Di situ ada komunikasinya, ada bicara pembayaran, ada bicara surveillance untuk kamera, dan juga bicara tentang masalah mungkin sampai ke transaksi. Biasanya kan dalam satu komunitas ada yang jual, ada yang beli gitu. Nah, tapi kita buat ada media untuk jual beli dalam sosial ini. Nah, itu platform yang dibangun dari angkatan pertama, batch pertama yang tidak melalui program pendidikan yang formal atau yang sudah disiapkan atau diukur teratur. Kan dengan yang bentuknya informal seperti itu aja kita sudah bisa masuk ke beberapa platform digitalisasi, dan ini juga menjadi bahan bakarnya BKA. Tadi ada perusahaan yang donatur BKA, menjadi bahan bakarnya BKA. Dia punya platform yang untuk bisa dijual. Bayangkan itu satu formal pendidikan. Nah, sekarang kita buat formal pendidikan. Harapannya kita akan lebih jauh lebih booming dari sisi risetnya dengan adanya program pendidikan yang lebih terarah dan terukur. Jadi ini dari ini yang kita sampaikan nanti untuk para donatur, tapi mungkin Bapak perlu tahu. Jadi kalau skenario program seleksi penerima siswa, saat seleksi penerima siswa kita sudah melakukan sejumlah kebutuhan resource dan donatur. Ada berapa banyak sih kebutuhan resource, dan ada berapa banyak sih ini kita bisa dapatkan mismatch antara jumlah siswa yang mau kita dapatkan dengan jumlah beasiswa yang disediakan sama donatur. Itu dalam 1 bulan kita matchkan antara seleksi dan pemberi donasi. Bisa jadi cuma B1 doang. Bisa jadi ada B1 plus yang lain dari beberapa kelas. Satu kelas isinya 15 orang paling efektif. Nah, kalau semakin banyak mungkin tentunya nggak efektif. Nah, di sini juga tentu misalnya kemarin kita ada beberapa permintaan itu untuk bicara dari Pertamina, Pak. Dari Pertamina untuk bicara dibuka dong kelas untuk pendidikan orang di SPBU untuk operation di SPBU gitu. Tapi kita bilang, tapi ini masih dalam proses ya Pak. Tapi kita bilang, oke, bagaimana nanti prosesnya, bagaimana pendidikannya, siapa pendidiknya segala macam. Nah itu kita lagi dalam proses seperti itu bersama Pertamina itu. Jadi bisa jadi base-nya itu memang base dadakan sesuai kebutuhan besar institusi untuk jalanin. Tapi memang kita tetap kami masih di IT dan programming. Tapi yang saya sampaikan sudah base 1 plus, base 2 plus ini base dadakan yang kita bisa tampung untuk kita bisa melihat alternatif pendidikan keterampilan lain yang mungkin juga akan membuka, melebarkan kesempatan kerja bagi para siswa-siswa yang baru lulus sesuai dengan visi kami untuk menjadi bridging antara para lulusan ke dunia pekerjaan. Dan kami tetap bicara apa pendidikan di luar IT. Jadi ini kayaknya Mas Benny putus-putus lagi. Jadi Telkomsel juga. Nah, handal juga Telkomsel ya Pak ya? Iya, Telkomsel juga Pak ini. Oke, terus nanti. Sebentar, boleh tutup dulu. Ya? Gini dulu, sebentar dulu. Bapak-bapak ada yang udah mau nanya? Bapak dan Ibu ada yang mau nanya? Atau mau diterusin dulu? Kalau ada yang mau nanya, silakan potong ya. Kalau enggak, diterusin dulu. Mangga. Kalau ada itu langsung angkat tangan gitu ya, supaya ini ya. Silakan, teruskan lagi dulu Mas Benny. Baik Pak, jadi nanti ini penempatannya di AXA, BKA, dan donatur lain. Nanti akan semakin banyak donatur, semakin terbuka, swap beasiswa, semakin besar willingness SMK atau sekolah-sekolah lain untuk melihat, wah ini tempat penyaluran yang pas ini. Jadi secara konsep keseluruhan Pak, kita mulai dari hulu sampai hilir, kita bisa ada di sana nanti Pak. Tapi di sini kita bicaranya adalah kita bicara hulu, bagaimana kita membentuk orang-orang yang sudah siap kerja dan kita memberikan kesempatan kerja bagi lulusan-lulusan yang baru.
sebenarnya sampai itu Pak. Jadi pas ini yang terakhir. Siap. Mau bagi Bapak-Bapak ada pertanyaan atau kegalauan Pak, atau mungkin supporting, Pak saya punya ada investor yang mau kayak gini, wah itu welcome banget Pak. Karena kami lagi butuh investor. Siap. Nah, sekarang waktunya. Mangga, Pak. Tadi ada banyak pertanyaan sudah mulai terjawab, tapi silakan lagi kalau Bapak, Ibu ada yang mau tanya langsung angkat tangan atau langsung bicara juga boleh. Mangga, waktunya adalah sekarang. Tadi udah jelas ya ininya. Oh, lupa pertanyaan. Web untuk mendaftarnya nanti gimana? Di mana ya? Dignitas.id, Pak. Dignitas.id. Iya, benar. Oke. Silakan Bapak, Ibu ada yang mau tanya nggak? Saya sambil melihat webnya. Oke. Nah, itu udah ditulisin sama Mas Rian. Bapak dan Ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Tadi ada usulan ya, usulan tentang dibuatkan chat group WA. Oke, itu bisa nanti to-do list-nya kita lakukan ya. Tapi sekarang kita ini dulu fokus di teman-teman dari Dignitas dulu. Mangga, ada yang mau tanya. Masalah itu sudah terjawab ya tadi, yayasan sudah terjawab. Flow-nya sudah terjawab, penyalurannya juga sudah terjawab. Silakan kalau masih ada yang masih membutuhkan informasi lagi. Mangga. Kalau nggak ada, justru keluh kesah juga boleh. Keluh kesah dari ini karena tadi juga ada pertanyaan dari Mas Benny dan Mas Ian juga. Ini kalau tadi ya dengan kaitkan juga dengan ini dengan program-program magang di SMK ini memungkinkan nggak, atau SMK itu sama semuanya, misalnya tadi ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, apakah bisa nyambung dengan programnya yang ada sekarang? Silakan teman-teman SMK, ini mumpung Mas Benny dan Mas Ian bisa ada di sini, silakan. Pak, di sini juga kami bukan lebih banyak punya ekspektasi melihat forum ini bagus sekali Pak. Jadi forum ini juga sangat pasti akan memberi feedback yang bagus untuk pertumbuhannya akademi. Jadi welcome Pak, misalnya kalau misalnya Bapak merasa ada yang kurang dari sini, Pak Bapak seharusnya buat seperti ini, buat seperti ini. Kita welcome dengan pendapat-pendapatan kritis seperti itu Pak. Karena kami memang butuh dikritisi supaya jauh lebih besar, supaya jauh lebih bermanfaat sebenarnya untuk para siswa-siswa ini Pak. Tadi pertanyaan mulai yang berikutnya lagi, yang batch berikutnya ini udah mulai bisa pendaftaran kan ya? Iya benar Pak. Nanti silakan. Ujian yang akan mengurus semua itu mulai dari seleksi sampai masuk nanti ke kampus, Pak. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Luhur. Jadi peserta magang ini dibiayai dengan beasiswa ya? Dibiayai dengan beasiswa. Benar, dengan Pak. syarat Jadi, tadi lulus dulu ya, lulus seleksinya dulu ya? Iya, benar. Jadi bahkan Pak, di tempat kita tuh ada yang kita kebablasan sebenarnya, kelolosan gitu. Ada yang daftar itu ternyata masih kelas 2 SMA. Dia kira ini program magang gitu. Pas kita tahu ini dia kelas 2 SMA, kita bilang, tapi dia lolos seleksi Pak. Ini bagusnya itu dia lolos seleksi. Saya bilang ke dia, Pak, Mas, ini nih program yang harus nanti langsung masuk kerja. Karena ini akan ada ikatan dinas dari para pemberi para donatur yang memberi beasiswa. Kamu udah siap kerja belum? Kamu kan masih kelas 2 gitu. Nggak apa-apa Mas, saya siap kerja, ini masih online ini, kata dia. Sampai saya ngitung-ngitung ke dia, bener ya lu siap kerja ya? Lu rankingnya berapa di sekolah? Saya 3 besar, alhamdulillah masih 3 besar Mas. Oh ya udahlah, palingan kalau sambil kerja godek-godek lu jadi 20 besar lah. Jangan sampai dia 20, misalnya ranking 20 besar, gara-gara masuk Dignitas, jadinya malah drop out, nggak lulus sekolah. Tapi balik lagi, melihat semangat teman-teman dari para SMK ini untuk bisa langsung kerja itu euforianya itu sangat tinggi. Dan ini ditunjukkan dengan kelas 2 pun kita kelolosan masuk, ada orang yang masuk pengen bisa dapat pendidikan di Dignitas ini, Pak. Itu satu contoh itu ya, tuh. Yang lain tuh, dah. Nah, ini sekalian nih gantian saya nanya nih ke Bapak-bapak nih. Jadi kalau SMK itu sebetulnya masa magang itu di kelas berapa sih? Dan jadwalnya ada tanggal atau bulan apa gitu ya? Dan berapa lama magangnya? Karena ini berkaitan juga dengan masa
pelatihan di Dignitas dan saat penempatan nanti kan. Jangan sampai nanti bentrok dengan masa magangnya habis, dia mesti balik sekolah, sementara si pihak sponsor udah menarik dia gitu kan. Dan sebaliknya ke Mas Beni ya, apakah lebih difokuskan ke yang lulusan SMK daripada mereka yang masih sekolah dan mau magang orientasinya? Ini saya nanya kedua jadinya nih ya. Kalau gitu kita sampel dari teman-teman SMK dulu. Mangga pertanyaan Pak Bagus tadi. Teman-teman SMK silakan, ada yang mau komentar? Selamat malam, Pak. Ya. Dari SMK Negeri 2 Surakarta, Pak. Monggo. Ya. Begini, Pak, kalau di SMK itu untuk magang, ini bagi yang 3 tahun, yang SMK 3 tahun itu pada semester 5. Jadi kelas 2 atau kelas 11 itu masuk ke semester 5, naik ke kelas 3 atau kelas 12, Pak. Ini selama 6 bulan, Bapak. 6 bulan. Kemudian bagi SMK yang 4 tahun, kebetulan di tempat kami itu kan ada 2 SMK 1 3 tahun, yang satunya adalah 4 tahun. Nah, yang 4 tahun itu di tahun yang keempat ini melaksanakan magang atau PKL selama 1 tahun di industri, Bapak. Dan saat ini anak kami ini sudah melakukan magang di PT Kemko Cikarang. Ini selama 1 tahun. Alhamdulillah ini 1 kelas full penuh, Pak, di sana itu. Nanti setelah itu ada rollingan, adik kelasnya dia keluar, adik kelasnya masuk ke sana. Itu yang untuk SMK 4 tahun. Nah, mohon izin kalau bisa bergabung dari SMK Negeri 2 Surakarta. Ini yang SMK 4 tahun, Pak, ini yang pas, yang cocok. Jadi anak dari kami ini langsung masuk ke Yayasan Dignitas ya, Pak ya. Dignitas. Ya, Dignitas. Kemudian nanti setelah lulus sekaligus melakukan MOU dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan beasiswa itu, Pak. Itu, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Suratna dari Surakarta. Ada lagi dulu yang nanggapi sebelum nanti habis ini Mas Beni lagi. Tadi ada yang angkat tangan tadi ya. Udah ya kayaknya ya. Terus ada di Pak, kalau di sini ada catatan lagi Pak Luhur Budianto, di tempatnya PKL 6 bulan, kelas 11 sama ya, bulannya Januari sampai Juni. Pak Budi, izin Pak Budi. Ya, silakan Pak Faisal Riza. Sharing kalau untuk di wilayah DKI Jakarta, Pak, untuk magang biasanya dikoordinir oleh bagian hubungan industri, Wakahubin namanya, Pak. Nah, untuk saat ini mulai berubah namanya menjadi PPPKS. Itu kayak pembinaan karir. Nah, karena masa pandemi, kemarin ada beberapa perubahan dan kebijakan. Untuk yang magang ini boleh dilaksanakan diganti dengan proyek berstandar industri yang dibimbing oleh industri. Nah, kalau case study yang sudah dijalankan di SMK kami karena memiliki MOU dengan Mikrotika Academy, ya, jadi selama 3 bulan mereka full config perangkat jaringan dari vendor Mikrotik yang case study-nya semuanya real gitu. Jadi tidak mengikuti materi kurikulum. Nah, mungkin di situ juga ada peluang kalau misalkan dari yayasan atau PT Akta bisa mengikat kerjasama MOU dengan bagian PPPKS ini, bisa juga magang itu berbentuk pelatihan. Nah, pelaksanaannya umumnya karena siswa kami banyak itu bergantian mulai dari kelas 11. Minimal 3 bulan, maksimal 6 bulan. Jadi dari awal naik kelas 11 sampai semester genap kelas 11 itu berakhir, mereka masa magang yang bergantian, tidak
tidak bersamaan langsung semuanya berangkat magang, sekolah kosong ya. Nah, tapi karena kemarin ada pandemi, sekarang kebijakannya digeser karena ada asesmen nasional di kelas 11, magangnya di semester ganjil kelas 12. Kemudian setelah magang nanti ujian sekolah dan uji kompetensi keahlian. Demikian Mbak Budi. Siap. Terima kasih masukannya. Terima kasih ya Budi. Terima kasih Mas Reza. Ada lagi sebelum kita pindah ke Mas Beni tadi dengan pertanyaan Pak Bagus tadi. Ada teman SMK lagi yang mau ini dulu komentar, mangga? Belum ada ya. Sekarang balik ke Mas Beni tadi dengan pertanyaan Pak Bagus tadi. Pak Budi punten, Pak Bagus tadi nanyanya apa ya Pak? Pak Bagus, mangga Pak Bagus, tanya ulang. Masih nyatat yang magang tadi soal. Ya, masukannya bagus. Ya, pertanyaannya gini, sebetulnya ada mewakili teman-teman SMK sih. Yang diutamakan adalah lulusan SMK atau yang sudah lulus atau dimungkinkan. Yang masih sekolah. Betul, karena tadi kan juga Pak Luhur tanya tuh, kalau ada SMK 4 tahun, punya masa magang 1 tahun, apakah bisa dilibatkan di proyek ini gitu. Oke, Pak Bagus, pertanyaannya. Ini Pak Beni ini internetnya sasetan nih kayaknya. Internetnya Pak Beni sasetan, kurang kuota sasetnya. Masih jelek ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa, silakan. Nanti kan bisa diulang-ulang lagi, monggo. Oke. Jadi ini seperti yang saya sampaikan ke anak SMK kelas 2 yang dia kira ini media untuk magang, saya bilang ini bukan media untuk magang, tapi media untuk penyaluran kerja langsung. Menariknya di situ adalah dia siap untuk kerja sambil sekolah. Jadi saya nggak tahu, ini saya kembalikan nanti ke teman-teman SMK. Kalau ada format yang seperti itu, relakah sekolah-sekolah untuk anaknya sambil kerja, sambil sekolah. Karena dari sisi donatur tuh kepikirannya cuma satu Pak, saya punya tenaga resource yang bisa yang mereka butuhkan untuk bisa membantu bisnisnya mereka. Nah, karena mereka yang memberi donasi, which is donasi ini masih donasi yang kita sifatnya bukan donasi yang untuk magang, untuk menambah pendidikan, tapi donasi yang masih mengambil azas manfaat untuk mengambil resource-nya mereka. Jadi kami masih menyampaikan ke teman-teman di SMK ini, apakah memungkinkan anak-anak yang sudah magang dan ternyata bagus dipekerjakan, mereka bisa sambil sekolah, sambil bekerja. Mungkin untuk kondisi offline itu nggak akan kejadian. Tapi dengan kondisi sekarang, kondisi online, ini memungkinkan. Ini yang menarik ya Pak, dengan kejadian pandemi sekarang, semua serba online, apapun kita bisa lakukan. Gitu. Sekolah sambil rangkap 2, rangkap 3 juga memungkinkan dengan online. Tapi memang akan ada hambatan kalau kita offline. Nah, tapi balik Pak ke baseline-nya sebenarnya, orang yang kita mau ambil ini, siswa yang kita ambil ini adalah untuk siap kerja. Jadi kalau program magang, kayaknya memang kurang pas di sini Pak. Kenapa kita bilang kurang pas? Satu, tenaga pendidikan, beasiswa atau uang yang dikucurkan dari perusahaan itu ada harapan untuk bisa mengambil siswa ini untuk siap kerja di dalam lingkungan pekerjaan. Gitu. Jadi kalau teman-teman magang kita sediain mungkin formatnya yang umum, mereka masuk ke BKA atau masuk ke AKSA untuk magang. Itu beda ya, bukan yang ini gitu ya? Iya, bukan yang dignitas ini, benar Pak. Tapi kalau misalnya anak magang ini siap untuk bekerja selama jadi di kelas 3, wah kita welcome aja untuk hal-hal yang berani seperti itu. Ya. Terus yang kalau boleh saya simpulkan, kalau teman-teman dari SMK ini siswanya itu hanya untuk magang, untuk memenuhi kreditnya tadi, nah itu ada di AKSA, ada di Agit, ada gitu ya, itu ada program-program itu. Tetapi kalau yang ini dignitas itu programnya itu pengennya anak-anak ini di training terus langsung kerja gitu kan ya. Jadi training langsung kerja. Nah, mudah-mudahan ini bisa dari teman-teman SMK ini paham bahwa kalau dia ditawarin kerja gimana sekolahnya.
langsung lulus kerja gitu ya, di ujian langsung kerja gitu ya, atau gimana supaya schedule-nya juga pas. Jadi tadi pas habis trainingnya pas beres, nah balik ke sekolah hanya untuk apa ya, ujian atau tanda tangan atau sertifikasi atau apalah gitu ya, terus balik lagi karena pekerjaan sudah menanti di luar ini. Jangan sampai hanya jadi training terus habis itu balik nggak jadi kerja gitu, karena yang dibutuhkan ini tenaga kerja tadi udah ada lawangan pekerjaannya gitu ya. Sayang terbuang, jadi kedua belah pihak merugi. Udah yang nge-training udah rugi uang, udah rugi waktu, udah rugi pikiran, nggak jadi kerja. Yang ini juga tadi sangat disayangkan, udah di training hebat, udah ada lapangan pekerjaannya malah menjadi nggak kerja di situ, malah jadi tempat lain ya. Jadi wasting time untuk kedua belah pihak. Iya. Ya, jadi Pak Budi, yes. Ya, Pak Budi. Ya, itu seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, itu pasnya itu adalah untuk anak-anak kita yang SMK 4 tahun, betul ya, Pak? Betul. Yang SMK 4 tahun. Jadi seperti anak-anak kami, saya malah berharap seperti itu. Siap. Seperti itu, jadi karena anak-anak yang 4 tahun itu 1 tahunnya full di industri, sepertinya di Dignitas ini, kemudian tinggal dilatih, kemudian skillnya diperbarui, nanti anak-anak itu mendapat sertifikat sekaligus mendapat tempat kerja untuk mengambil ijazah gitu Pak. Itu cocoknya kami SMK 2 siap Pak untuk mendukung Pak. Gitu, Pak Beni. Untuk menjadi peserta. Itu Pak Beni udah ada jawaban. Jadi kalau yang 4 tahun tadi, ini program itu cocok banget pas. Ya. Ya. Sampai itu usianya anak kan sudah 18 tahun Pak. Benar. Nanti setelah selesai sudah 18 tahun. Ya. Nah ini menarik Pak. Ini mungkin kita magang itu kelas 2 itu kan masih program dulu ya Pak ya. Mungkin program dulu. Nah sekarang ada program terobosan dengan 4 tahun, itu menarik sekali Pak. Jadi kayak contohnya di tempat saya di Agit, saya nerima orang magang, kebanyakan dari BINUS. Kenapa kita terima dari BINUS? Karena dia bisa ngasih program magang itu di atas 9 bulan. Jadi 9 bulan sampai setahun. Kenapa dia kasih segitu? Karena kita juga nggak akan ngambil yang magangnya cuma 6 bulan. 6 bulan itu 3 bulan ngajarin dia udah capek-capek, dikasih pekerjaan 3 bulan ya palingnya sedikit lah dapatnya, dia udah selesai, harus balik ke kampusnya. Dan itu ritual tiap 6 bulan kayaknya buang-buang waktu dan akhirnya teman-teman malas ngajar. Beda kalau misalnya ngajar 3 bulan, ternyata dia beri kontribusi, rata-rata proyek itu sekitar 4 bulan sampai 6 bulan Pak. Nah itu masuk ke proyek 4 bulan sampai 6 bulan, dia memberi kontribusi nyata, dan kita sangat terbantukan, mutualisme, disitulah namanya magang yang paling efektif. Karena Pak Beni. Barusan Mas Daru angkat tangan, silakan Mas Daru. Nah, ya Pak, ini cuma menambahkan aja ya? Kalau misalkan untuk Oke, SMK terjawab pertanyaan itu. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Menangkap program yang 6 bulan tadi Pak Budi. Ya. Jadi yang 6 bulan itu mungkin bisa disiasatinya adalah 3 bulan pelatihannya itu pelatihan online Pak. Jadi 3 bulan itu pelatihan online, baru setelah nanti kan ada seleksi-seleksi untuk pelatihan online tadi ya. Pakai platformnya mungkin bisa platform Google Classroom atau mungkin aplikasi ProGate atau yang lain lah ya, seperti itu. Habis itu baru nanti yang lolos, nah nanti langsung ditarik untuk magangnya gitu. Seperti itu selama 6 bulan sesuai dengan timeline PKL di sekolah SMK seperti itu. Tidak kena programnya Dignitas. Tapi nggak masuk ke program Dignitas untuk siap kerja tadi, Pak. Ya, nggak masuk itu. Ya masuk. Nah. Ya. Ya. Ya pasnya yang SMK 4 tahun, Pak. Iya, itu cocok Pak. Iya, jadi di-convert aja Pak yang semester 5, jadiin ke tahun keempat, mereka magang, habis itu pasti sudah kerja gitu Pak. Sampai kalau balik di sekolah nggak pas. Nah, kalau Mas Beni pertanyaan saya ya, tadi kan anak-anak daftar sendiri ya, yang di itunya. Atau ada ininya dengan SMK-nya? Kerjasamanya? Memang Pak, 2 arah kita lakukan Pak. Jadi baik di website itu nanti kita melakukan digital marketing, kita broadcast, dan juga kita akan menghubungi SMK-SMK yang kita punya kontaknya. Karena kita juga nyari, Mas Fauzia nyari di googling gitu, cari alamat yang bisa ditelepon segala macam. Wah ini SMK ini, sampai kita bikin list SMK. Kita kemarin dapat list SMK yang punya jurusan ilmu komputer dan informatika.
Itu kita dapat namanya, dengan dapat namanya, dapat nomor teleponnya, nanti akan kita hubungin satu-satu. Oke. Dua arah, Pak Budi. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya lagi nih masalah ini ya. Nanti kalau ini, apakah anak-anak ini nih karena bentuknya intensif segala macam itu apakah ada kontrak 6 bulan atau apa gitu Mas Benny biasanya nanti? Kalau yang udah di training ya, udah di training bahwa mereka akan bekerja. Ya, ini untuk dua belah pihak sih maksudnya supaya anaknya nggak tiba-tiba ngedrop kabur atau di sisi lain anak-anak juga wah ini saya udah ke sana tiba-tiba 3 bulan nggak jadi ya gitu atau apa gitu. Gimana Mas Benny? Jadi ini yang kita sampaikan ke anak-anak juga Pak, tapi dengan cara yang halus lah. Karena ini kan masih anak SMK, beda kalau anak S1 udah lebih dewasa gitu. Jadi kita bilang ke anak SMK bahwa kalian ini didanai. Didanai ini kita bicaranya ada harapan besar dari para donatur untuk kalian bisa berkontribusi. Sehingga kita bentuk namanya ikatan dinas. Ikatan dinas pun kita bilang 2 tahun itu simpel lah. 2 tahun itu dipotong dengan masa dia pendidikan, itu nggak akan terasa. Kenapa kita put 2 tahun? Itu adalah bagian pendidikan ikatan dinas 2 tahun. Selama kalian dikerja nanti di dunia usaha, itu lanjutan program branding kita adalah bentuk yang lebih real di pekerjaan, pasti akan terus berlanjut. Dan juga kita menjaga jangan sampai anak-anak ini hanya 6 bulan lepas tempat perusahaan lain, setahun lepas perusahaan tempat lain, itu akan jelek. Mereka nggak tahu bahwa di dunia usaha itu kalau CV-nya mereka cuma 6 bulan, 1 tahun atau 1,5 tahun itu pasti akan langsung dibuang itu CV-nya sama penerima kerja, Pak. Saya bilang ke mereka gitu. Kalian harus untuk awal mau busuk, mau apapun di perusahaan atau proyek yang kalian alami, itu 2 tahun kalian harus sudah dapetin. 2 tahun itu kalian kalau misalnya keluar masuk ke perusahaan yang lain, kalian upgrade-nya akan jauh lebih bagus dibandingkan keluar 6 bulan udah keluar, 10 bulan atau 11 bulan udah keluar seperti itu. Nah, apa yang saya sampaikan ini masuk di mereka, Pak. Benar-benar. Jadi mereka nggak takut untuk tanda tangan ikatan dinas dan konsekuensi kalau mereka memutuskan ikatan dinas. Duitnya sih nggak seberapa saya bilang. Saya bilang di sini saya put juga 30 juta dengan porsi yang ada komposisinya sesuai dengan masa waktu yang sudah dia jalani. Dengan nilai 30 juta itu seharusnya kalau misalnya kalian dapat pekerjaan lain tempat lain lebih bagus, kalian bisa aja untuk menutupi 30 juta itu gitu. Tapi yang di sini yang menjadi catatan adalah bagaimana kalian punya loyalty yang menjadi ukurannya kami gitu. Ternyata loyalitiesnya cuma nggak seperti yang kami harapkan atau target yang kami harapkan. Jadi kalau itu pun lepas kami malah lebih bagus gitu karena ini memang loyalty-nya ke duit bukan loyalty-nya ke pekerjaan. Jadi saya sampaikan ke mereka dengan kondisi seperti itu, uang 30 juta itu nggak ada apa-apa, peanut seharusnya kalau kalian udah kerja segala macam itu bisa dipenuhi. Dan ini kita bicaranya adalah komitmen membentuk kalian nggak hanya bicara 4 bulan di Deknitas, tapi 2 tahun di tempat perusahaan kalian nanti bekerja. Begitu Pak. Jadi ikatan dinas 2 tahun. Sip. Ada lagi pertanyaan dari bapak-bapak sekalian. Ini sudah pukul 9 malam. Biasa nih. Kalau saya meeting tuh biasanya saya schedule saya batasi. Maksimum 30 menit lagi lah ya supaya efektif. Mantap Pak Budi. Ya. To-do list dulu, to-do list ya, to-do list. Satu nanti tadi sudah dibantu juga oleh Mas Daru, kita akan buatkan WhatsApp group untuk follow up yang ini, satu itu ya. Nanti untuk mengingatkan kembali tempat pendaftarannya ada di mana gitu ya. Nanti kita ingatkan kembali di situ. Nanti kalau ada bapak-bapak atau ibu yang ada pertanyaan nanti bisa dipertanyakan di sana. Nanti dari sini ada Mas Benny, Mas Ian ada di sana juga kan ya. Bagus juga sana. Kira-kira ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Bagus nih menurut saya. Ada pertanyaan lagi adalah kalau nanti ada teman-teman Bapak Ibu sekalian yang dari ibunya nggak ada ya Bapak-bapak sekalian yang ada dari SMK lain yang hari ini nggak ikut bergabung di sini tapi mau ikutan juga boleh masuk ke grup WhatsApp-nya. Jadi itu tidak eksklusif yang ada di sini ya. Tapi ini silahkan diajak teman-temannya karena ya ini langkah pertama kita untuk membuat ini ya lapangan pekerjaan. Mudah-mudahan ini sukses nanti kita bisa bergulir lebih banyak lagi gitu ya. Insya Allah Pak Budi. Ya. Tadi Mas Daru sudah menampilkan itu tadi kalau nggak salah itu ada itu chat.whatscrub itu ada itunya ada di URL-nya tuh sudah ada di situ. Jadi kalau Bapak itu nanti untuk itu ya. Tapi kalau nggak nanti kita ulang lagi ya ininya pendaftarannya. Ada recordingnya juga nanti bisa dicatat. Baik, adakah pertanyaan lagi sebelum kita sudahi?
Kalau nggak ada, kalau nggak ada, saya mau minta Pak Bagus ada penutup dulu. Kalau ini atau nanti habis Pak Bagus, apakah Mas Benny atau Mas Yan mau ini ya? Pak Bagus dulu ada ini. Enggak, saya nggak ada penutup. Ya. Nanti kita mungkin lebih aktif di WhatsApp aja kali ya. Siap. Karena itu kita bisa banyak bertanya tuh. Siap. Mas Yan, sebelum nanti Mas Benny, ada ini komentar? Nggak ada, saya rasa sih cukup, Pak. Cukup. Mas Benny, ada lagi closing-nya sebelum ini nanti saya... Cukup ya? Cukup Pak Budi. Terima kasih Siap. banyak teman-teman semua. Baik, nah saya juga nggak banyak, jadi terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian, baik dari komunitas SMK, terus ini juga dari komunitas industri dan pendidikan. Saya terima kasih. Kita mulai langkah baik ini. Semoga ini bukan hanya saja baik di dunia, tapi juga di akhirat ya. Jadi ini kita semua ya. Amin ya. Jadi terima kasih semuanya. Nanti kalau ada masalah atau pertanyaan kita diskusikan di WhatsApp. Semuanya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum selesai, kalau ada yang mau kita foto bersama dulu, foto bersama. Kalau yang ada mau ini kita, udah ada yang live ya. Kita foto bersama dulu sebentar. Sebentar, saya ambilkan foto bersama. Biar tahu link. Biasa kalau kita mau ini kita foto bersama dulu ya. Nah, saya usul kita semuanya bilang ketawa, gitu ya. Ketawa, gitu ya. Nanti. Oke, siap. Saya muridnya ketawa. Oke, siap. 1, 2, 3, ketawa. Oke, itu 1. Baru ada yang daftar. Tar. Saya ini ya, saya sebentar. Ini ada yang baru masuk lagi. Sebentar, sekali lagi. Kita ulangi lagi ketawanya. Ya, kita ulangi lagi. Oh, ini ada yang baru enter. Nggak apa-apa. Kita ulangi lagi, kita sebentar. Siap-siap, ketawa ya. 1, 2, 3, ketawa. Oke, siap. Nanti saya share. Terima kasih. Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk grup WA-nya ada di kolom chat ya. Ya. Saya stop recordingnya Mas Daru ya. Ya silakan Pak Budi. Maaf, saya record tadi. Nggak apa-apa, bagus.